Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tertulis di Surga. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Kita semua merindukan agar nama kita tertulis di surga. Bukankah itu merupakan satu sukacita bila kita menyadari bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga dan kita akan hidup untuk selama-lamanya walaupun akan ada masa kesesakan ataupun masa penganiayaan maupun kesukaran yang bagaimana besarnya sekalipun di dunia ini, namun umat Tuhan akan luput bila namanya tertulis dalam buku kehidupan. Nah, tertulisnya nama umat Tuhan dalam buku kehidupan kita dapatkan dalam banyak ayat Alkitab. Musa sendiri telah atau sudah menyebutkan di dalam Keluaran 32 ayat 32 yang ia rela agar namanya dicabut dari buku kehidupan bila orang Israel tidak diampuni. Pemazmur menyebutkan dalam Mazmur 40 ayat 7, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Demikian pula penulis Paulus dalam Filipi 4 ayat 3 mengatakan, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Banyak lagi ayat yang lain yang menyebutkan mengenai buku kehidupan. Yang penting untuk kita ketahui ialah siapa saja yang namanya akan tertulis dalam buku kehidupan. Yesus sendiri berkata dalam kisah yang dicatat dalam Markus 10 ayat 35 sampai 41 bahwa itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan atau dapat dibaca dalam ayat yang 40. Ini menunjukkan bahwa Allah saja yang memutuskan siapa yang namanya dapat dicatat dalam buku kehidupan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Menelusuri ayat-ayat Alkitab kita mendapatkan beberapa hal penting yang berkenan di hati Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, 1 Timotius 3 ayat 4 mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang keempat, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kiranya nama kita semua akan tetap tertulis di buku kehidupan oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.